Ada hadis yang sangat terkenal di kalangan masyarakat yang haus akan ilmu, yaitu, tuntutlah ilmu walau di negeri Shin. Jika kalian beranggapan negeri Shin itu adalah Cina, kalian harus menonton video ini sampai selesai. Mari kita ungkap, negeri mana yang disebut Shin oleh Nabi Muhammad. Pada kisaran abad ke-7, dunia sedang melalui salah satu masa kelamnya. Di benua Eropa pada saat itu, sedang mengalami era Dark Age, atau masa kelam. Kerajaan Romawi yang dominan dengan sifat ekspansif, disertai militernya yang terkenal tangguh, sedang mengalami turbulensi yang diakibatkan oleh korupnya pemerintahan, dan tersandera oleh pemberontakan domestik. Di belahan bumi lainnya, yakni benua Amerika, suku-suku Indian juga saling bersaing menghancurkan sesamanya, demi dapat diakui eksistensinya. Sedangkan di benua hitam Afrika dan Jazirah Arab, pada masa itu masih terbelakang dengan suku-suku nomadenya yang berpindah-pindah tempat mengikuti hembusan angin. Jauh di sudut selatan bumi yaitu benua Australia, dihuni oleh suku asli aborigin yang berbudaya primitif. Di Asia, kita langsung saja ke Cina, tidak perlu disangsikan lagi bagaimana pada tempo itu, sedang berkecamuk perang saudara besar-besaran di antara 5 dinasti, yaitu Sui, Chen, Jian, Jin, dan Tang. Perang ini telah memporak-porandakan seluruh dimensi dalam aspek kehidupan bermasyarakatnya. Hadits Nabi yang menganjurkan, tuntutlah ilmu walau di negeri Shin, bertujuan agar menjadikan negeri itu sebagai suri tauladan. Jadi, dari banyaknya negeri yang disebutkan tadi, adakah sekiranya yang patut dijadikan contoh suri tauladan? Dalam Sanskerta kuno, ada kata Shin, yang memiliki arti negeri berperadaban maju. Hadits ini disabdakan oleh Nabi Muhammad pada masa kenabian beliau, di mana kondisi di muka bumi ini sedang dirundung oleh demoralisasi secara masif yang bersifat jahiliyah, yang dapat berakhir kepada kemunduran, bahkan kehancuran peradaban kemanusiaan itu sendiri. Sudah sepatutnya, beliau akan mereferensikan umat manusia untuk mengambil ilmu dari negeri-negeri yang maju, dan layak dijadikan uswatun hasanah, atau contoh kebaikan. Syahdan, ada sebuah negeri yang memiliki kriteria gemah ripahloh jinawi yang dimaksud. Di mana, iklim tropis nan bersahabat dilindungi oleh langit biru nan ceria, yang dihiasi oleh banyak makhluk indah berwarna-warni beterbangan, dan dilengkapi, bahkan kehancuran peradaban kemanusiaan itu sendiri. Sudah sepatutnya, beliau akan mereferensikan umat manusia untuk mengambil ilmu dari negeri-negeri yang maju, dan layak dijadikan uswatun hasanah, atau contoh kebaikan. Syahdan, ada sebuah negeri yang memiliki kriteria gemah ripahloh jinawi yang dimaksud. Di mana, iklim tropis nan bersahabat dilindungi oleh langit biru nan ceria, yang dihiasi oleh banyak makhluk indah berwarna-warni beterbangan, dan dilengkapi oleh dataran nan hijau subur kaya hayati maupun nabati, disertai terbentang luasnya lautan nan biru penuh isi. Itulah negeri yang merupakan kepingan surga yang jatuh, serta mendapat berkah dari langit maupun bumi, dan disitulah negeri Shin berada. Menelaah jabaran kondisi di bumi yang berkontradiksi dengan saat itu, di manakah sekiranya alam negeri Shin yang bisa kita ambil ilmunya? Jawabannya, adalah di ujung Hindia bagian timur. Di sanalah tempatnya. Sebuah wilayah yang kita kenal sekarang, dengan sebutan Nusantara. Pada era tersebut, Nusantara didominasi oleh sebuah kerajaan besar yang mendunia. Yang apabila disebutkan namanya, niscaya akan menggetarkan hati lawan maupun kawan. Elok dan permai negerinya, tapi jangan sekali-kali meremehkannya, serentak para ksatrianya akan meluluh lantakkan para musuh. Julukan lumbung pangan dunia digelarkan, karena pencapaian keakbarannya dalam swasembada pangan, dengan disertai masyarakatnya yang taat hukum, berperadaban maju, tertata dalam bernegara, dan sudah tentunya sebagai penguasa maritim dunia. Kerajaan ini, dikenal dan terkenal dengan sebutan Kerajaan Sriwijaya. Dan era keemasan wilayah negeri Shin ini, dilanjutkan oleh Kerajaan Majapahit yang tidak kalah dahsyatnya. Belum lagi, jika kita bicarakan masa-masa jauh sebelum keemasan kedua kerajaan itu. Bila kita perhatikan dengan seksama di relief-relief yang terdapat di candi-candi yang ada di Nusantara, terpahat jelas, bahwa peradaban leluhur kita semua adalah sangat tinggi.
Manusia dari seluruh penjuru dunia, datang untuk belajar, dan tunduk kepada nenek moyang kita. Sejarah peradaban bangsa kita lebih tua, dan jauh lebih maju dari peradaban manapun di dunia. Buktinya, Gunung Padang dengan usianya, megastrukturnya, dan segala kemisteriusan yang terkandung di rahimnya. Ditambah lagi, dari situ kita yakin, bahwa pasti masih banyak gunung-gunung sefenomenal Gunung Padang yang belum terdeteksi. Jadi, sangatlah benar sabda Nabi Muhammad untuk merujuk ke negeri Shin sebagai tempat pembelajaran di mana kita hidup sekarang ini. Sesungguhnya, kitalah bangsa pemilik DNA yang berperadaban paling maju di dunia dalam segala bidang. Dan hal inilah, megastrukturnya, dan segala kemisteriusan yang terkandung di rahimnya. Ditambah lagi, dari situ kita yakin, bahwa pasti masih banyak gunung-gunung sefenomenal Gunung Padang yang belum terdeteksi. Jadi, sangatlah benar sabda Nabi Muhammad untuk merujuk ke negeri Shin sebagai tempat pembelajaran di mana kita hidup sekarang ini. Sesungguhnya, kitalah bangsa pemilik DNA yang berperadaban paling maju di dunia dalam segala bidang. Dan hal inilah, yang sangat ditakuti oleh bangsa lain, yakni apabila bangsa Indonesia terbangun dan tersadarkan atas jati diri yang sesungguhnya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita mensyukuri serta memahami bahwa leluhur kita hebat. Dan sudah waktunya pula kita membangun kembali kejayaan masa lalu itu, untuk mengejar kemajuan hari ini dan anak cucu kita di masa hadapan. Seorang budayawan dan ulama bernama Nur Cholis Majid, mencatat ada indikasi, bahwa sejak zaman Nabi Sulaiman, Arab sudah mengimpor kapur untuk dibuat minuman tonik dari barus, yaitu dari orang-orang Melayu di wilayah Sumatera. Sehingga, hal itu menjadi perumpamaan kehidupan surgawi yang diabadikan dalam Al-Quran dengan kalimat kafuro. Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman, yang campurannya adalah air kafur. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang cukup menarik. Dalam surat Al-A'raf ayat 96 difirmankan, jika para penduduk desa beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Sepertinya, ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang Arab yang waktu itu menjadi pendengar Nabi. Memang benar, Al-Quran itu bagi seluruh umat manusia, tetapi ayat ini secara khusus sedang membicarakan suatu kaum tertentu. Suatu bangsa yang telah mengenal peradaban yang tinggi, yang telah berbudaya, yang mengenal suatu sistem pemerintahan yang telah tertata. Menurut Kiai Haji Ma'mun Zubair, yang mendapatkan penekanan di ayat tersebut, adalah Ahlal Quro, yang artinya para penduduk desa. Kita lihat, penduduk desa atau nagari ini banyak sekali di Indonesia. Saat ini, desa di Indonesia saja sudah mencapai ribuan jumlahnya. Bagaimana dengan di Jazirah Arab saat itu? Menurut Kiai Sepuh itu, dalam ceramahnya pada puncak Haul Pesantren Buntet Cirebon mengatakan, di Arab, tidak ada desa. Adanya adalah suku Badui, yang hidupnya seperti tawon. Kalau kepala sukunya pindah, mereka ikut pindah. Makanya, ayat ini untuk Indonesia. Jadi jelas, pengertian desa yang menetapkan diri selamanya di suatu wilayah hukum, tidak sama dengan nomaden. Sebuah desa, dalam sistem pemerintahan Indonesia, adalah tatanan kemasyarakatan, yang diberi kewenangan mengatur di... Menurut Kiai Sepuh itu, dalam ceramahnya pada puncak Haul Pesantren Buntet Cirebon mengatakan, di Arab, tidak ada desa. Adanya adalah suku Badui, yang hidupnya seperti tawon. Kalau kepala sukunya pindah, mereka ikut pindah. Makanya, ayat ini untuk Indonesia. Jadi jelas, pengertian desa yang menetapkan diri selamanya di suatu wilayah hukum, tidak sama dengan nomaden. Sebuah desa, dalam sistem pemerintahan Indonesia, adalah tatanan kemasyarakatan, yang diberi kewenangan mengatur dirinya sendiri sesuai budaya setempat, berbeda dengan kelurahan. Sebuah kelurahan, tidak mengatur dirinya sendiri. Ia setidaknya tidak mengikatkan hukum pada tradisi dan adat istiadat, yang kental seperti pada sebuah desa. Misalnya di Cirebon, kepala desa lazim disebut Ku. Ia bukan seorang pegawai negeri, tapi yang dituakan, yang dihormati, dan dinobatkan oleh warganya. Berbeda dengan kelurahan, seorang lurah diangkat oleh pemerintahan yang lebih tinggi, ia seorang pegawai negeri. Nomaden itu pola hidupnya berpindah-pindah, tidak menetap di suatu tempat. Jadi, budaya yang mapan, tidak bisa tercipta dalam hidup nomaden seperti ini.
Hukum yang berlaku masih sangat sederhana, seringkali kepala suku memerintah secara sewenang-wenang, dan despotik ala Genghis Khan. Nomaden itu, boleh dibilang pola hidup yang masih primitif bila dinilai orang modern saat ini. Nampaknya, baginda Nabi memiliki visi yang jauh sekali. Seolah-olah, Nabi ingin menyampaikan pesan kepada pengikutnya yang masih nomaden itu, suatu ketika mereka harus mampu memiliki sistem pemerintahan yang tertata, yang beradab, dan yang berbudaya. Yaitu masyarakat desa, masyarakat berbudaya, yang beriman dan bertakwa, yang akan dibukakan keberkahan dari langit dan bumi, seperti disebut dalam ayat Al-Quran. Kriteria desa seperti itu, adanya di bumi Nusantara yang masuk peradaban besar Shin. Kenapa? Karena Nabi sendiri bersabda, belajarlah sampai ke negeri Shin. Amat logis, Nabi akan menganjurkan orang belajar ke negeri-negeri yang maju, yang pantas dijadikan teladan. Mungkin dalam pandangan Nabi, negeri Shin adalah negeri yang mendapat berkah dari langit dan bumi, sehingga pantas dicontoh oleh para pengikutnya. Dikala Barat masih hidup di gua-gua, dikala Arab masih bermukim di tenda-tenda, bangsa kita sudah mengekspor rempah-rempahnya dengan maskapai sendiri ke Afrika, dan tempat-tempat lainnya di belahan dunia. Ada juga hadis dari Aisyah, saat haji perpisahan, tahallul dan ihram, tubuh Nabi diolesi zariroh, atau bedak wangi dari Shin. Di sini, Nabi tidak semata-mata menggunakan tem atau kata ahlal kuro, jika beliau belum pernah melihat rupa desa atau negeri